Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Lai anta maksudi waritoka mensubi. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa salatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadratul kiram para ulama sedunia ingkang sangat kula mulyakaken bapak fatwaipun. Teman-teman sekalian, kita ini seringkali melupakan atau bahkan tidak mau tahu apa arti kata-kata, yang sehingga dari kata-kata itu kita bisa merangkai hal-hal yang mungkin nggak kita pahami. Akhirnya dengan memahami kata itu kita akan paham kemana arah tujuan kata. Contoh, seringkali dari kecil ya kita disuruh, bahkan guru-guru kita, untuk mencapai ibadah itu dengan khusyuk. Kemudian dari orang tua kita sendiri dengan keterbatasan ilmu atau guru kita tidak menjelaskan apa arti khusyuk itu. Contoh, sholat dengan khusyuk, ibadah dengan khusyuk. Tapi kalau kita itu tidak tahu apa arti khusyuk, niscaya kita akan kesulitan untuk mencapai khusyuk tersebut. Seperti hanya saya contohkan, kita diperintahkan ke pasar, ke toko, atau kemanapun untuk membeli sesuatu. Tapi kalau kita itu tidak tahu, tidak ngerti tentang sesuatu itu, maka kita tidak akan mendapatkannya. Contoh, kita diperintahkan orang tua untuk membeli bawang atau bawang merah lah. Kalau kita itu tidak tahu apa itu bawang merah, tentunya kita tidak akan pulang dengan membawa bawang merah. Bisa dapat bawang putih, bisa dapat barang-barang yang lain. Contoh lagi, kita disuruh beli pisang, tapi nggak dikasih gambaran bagaimana bentuknya pisang, bagaimana warna pisang, kalau masih muda kayak apa, kalau udah matang kayak apa. Kita nggak akan dapat pisang kalau kita nggak tahu ciri-ciri pisang. Nah, sama hanya dengan khusyuk. Maka di sini dalam pagi ini saya coba akan memberi suatu ulasan bagaimana kita itu bisa mudah untuk mendapatkan kekhusyuan tersebut. Dan maaf ya, kalau teman-teman ada yang beda pendapat dari keterangan ini boleh. Yang penting arahnya satu, tujuannya juga sama. Teman-teman yang dirahmati Allah, khusyuk ialah sadar. Jadi kata khusyuk itu saya mengartikan dengan sadar. Sadar dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan. Contoh, kalau waktu kita sholat, berarti kita harus sadar kita ini lagi melakukan sholat. Sholat itu proses bertemunya atau komunikasinya antara makhluk dengan sang kholik. Ketika kita bicara sang kholik, di sini jelas kita jangan sampai pamer apapun kepada sang kholik, mau pamer ibadah, mau pamer dosa. Apalagi pamer-pamer hal-hal yang duniawi, harta, benda, istri, anak, permasalahan-permasalahan. Ini jangan dibawa masuk di dalam sholat. Artinya begini teman-teman, khusyuk artinya sadar. Kenapa saya katakan sadar? Coba, orang yang kena gangguan jiwa itu yang jelas kehilangan kesadaran. Jadi orang yang kehilangan kesadaran disebut kena gangguan jiwa. Berarti sadar ialah jiwa. Dan sholat dengan khusyuk artinya sholat dengan sepenuh jiwa kita. Atau ibadah dengan khusyuk, ibadah dengan sepenuh jiwa kita. Jadi ketika kita sholat, sadar bahwa yang ada hanya kita, makhluk, individu dalam atau ruh ini dengan Allah. Karena roh diperintahkan untuk jadi imam atau khalifah, maka roh ini wajib membimbing 4 nafsu yang ada dalam diri kita dengan menyematkan jasad ini
menyatu dengan roh. Kemudian roh ini akan betul-betul membawa kita ke alamnya roh atau ke alam ke alamnya roh. Masya Allah, dikasih beberapa ini ke alam lahut. Ya Allah. Jadi intinya kita harus sadar. Artinya begini, kalau kita lagi sholat, di mana hati kita ini sudah merancang batinia kita ini, maka jasad kita ini juga harus mengikuti apa kata hati. Jika hati niat, maka seluruh nafsu ini harus ikut niat mengikuti ruh, dan lesan ini mengikuti ruh. Sadar, jika sudah takbir, hati ini takbir, maka pikiran kita, lesan kita, gerakan kita harus mengikuti panduan daripada ruh. Jadi hati mulai memimpin nafsu, pikiran kita ikut, lesan kita ikut, gerakan tubuh kita ikut. Jadi satu. Insya Allah yang kita lakukan seperti itu, maka permasalahan-permasalahan yang ada di dunia ini kita tinggalkan atau tertinggal. Jadi apabila kita ingat dengan khusyuk, khusyuk artinya sadar, sadar artinya jiwa kita ini. Jadi sholat dengan khusyuk ialah sholat yang dipimpin oleh jiwa, oleh ruh ini. Itu akan membuat kita menjadi anteng, santai, tenang. Dan tidak ada satupun makhluk selain ini akan masuk ke ranah kita. Makanya sering kita ini salah paham. Kita sholat gak bisa khusyuk karena diganggu setan, diganggu iblis, diganggu nafsu. Tidak. Nafsunya di sini kita ajak ikut sholat. Kalau menurut saya, yang mengganggu kekhusyuan sholat kita adalah perbuatan-perbuatan kita sendiri. Contoh, kita habis ketemu seseorang, habis itu kita meninggalkan seseorang itu dan kita sholat. Ketika takbir, kita ingat dengan orang tersebut. Nah, di sini dari contoh ini jelas. Yang mengganggu kita itu adalah ingatan kita. Kalau kita nggak banyak berbuat, artinya ingatan kita itu, hari-hari kita dipakai untuk berzikir, hati kita untuk zikir, fa insya Allah kita tidak akan membawa hal-hal yang lain daripada sholat ini masuk ke dalam ranah sholat. Artinya teman-teman, yang mengganggu kita itu bukan setan, tapi perbuatan-perbuatan kita. Perbuatan baik pun, contoh kita rapat, kita ngaji, mengkaji sesuatu ketika kita di luar sholat, bisa masuk ke ranah sholat karena ingatan tersebut. Akan tetapi kalau kita fokus sholat bahwa kita lagi menghadap kepada Allah, sebagaimana Rasulullah SAW dipanggil oleh Allah ketika Mi'raj, hanya ada Allah dan beliau Rasulullah SAW. Sang Khalik memanggil sang hamba, mendapatkan suatu perintah sholat, yang ada hanya sang Khalik dan sang hamba. Maka dari itu teman-teman, ini perlu dilatih ya. Ketika hati kita mengajak takbir, pikiran kita ikut takbir atau nafsu kita ikut takbir, lesan kita takbir, dan gerakan tubuh kita mengikut sertakan dalam takbir tersebut. 4 serangkai menjadi satu. Fa insya Allah dengan jalan ini kita bisa khusyuk, dan ini harus dilatih. Itu teman-teman uraian daripada apa arti khusyuk. Sekali lagi, kita untuk membeli sesuatu harus tahu sesuatu itu. Kita berbuat harus tahu kemana arahnya perbuatan kita. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 sakum dumati.